Tapi menurut aku gini, kalau misalkan candaan itu ditunjukkan kepada orang-orang yang kayak kita. Oke. Kalau aku kayak gitu dulu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talk Season 3 Inspirasi Muda Mendunia. Berjumpa lagi nih bersama host cantik, ada April yang berisik tentunya dengan obrolan yang asik pastinya. Di mana lagi kalau bukan di UMY Talk. Nah, buat Sobat Muda Mendunia yang baru saja bergabung nih ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel @UMY ya, supaya Sobat Muda Mendunia gak ketinggalan nih informasi-informasi terbaru dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pastinya episode-episode menarik dari UMY Talk Season 3 nih Sobat. Dan Sobat Muda Mendunia, alhamdulillah nih ya, kita hari ini bertemu kembali ya di episode spesial. Kira-kira hari ini kita akan bahas apa dan akan ada siapa nih di hari ini? So penasaran kan? Makanya pantengin kita terus ya Sobat Muda Mendunia. Dan Sobat Muda Mendunia, buat yang hari ini lagi galau nih ya, kira-kira kabarnya gimana nih hari ini? Mentalnya aman gak sih? Kenapa perlu tanya kabar? Karena ini penting banget ya Sobat Muda Mendunia untuk kita tahu bagaimana kabar kita di hari ini, baik itu sahabat, kerabat, teman. Kenapa? Karena dengan kita sadar akan kesehatan mental itu, kita sadar juga akan potensi dan juga kemampuan yang bisa kita asah terus. Kenapa Sobat Muda Mendunia? Karena dengan memiliki kehidupan sehari-hari yang seimbang, itu dapat membuat kita menjadi lebih baik dan bisa menemukan versi terbaik kita loh Sobat. Oleh karena itu Sobat Muda Mendunia, kenyataannya realitas kehidupan sekarang ini tak jarang ya membuat beberapa rekan kita, sahabat kita, saudara kita itu harus lebih kuat baik secara fisik maupun mental ya untuk menghadapi dunianya. Karena gak semua orang mempunyai masalah yang sama dan gak semua masalah itu bisa kita sepelekan ya Sobat Muda Mendunia. Oleh karena itu topik menarik hari ini akan kita bahas tentunya bersama narasumber yang hari ini sudah hadir di UMY Talk Season 3 ini. Apalagi kalau bukan pentingnya meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Oleh karena itu kita sudah hadirkan ini Dr. Iman Permana MKes PhD yang akan ngobrol bareng bersama kita Sobat Muda Mendunia terkait pentingnya meningkatkan kesadaran kesehatan mental. So, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam April dan Sobat Mendunia. Iya benar banget. Dokter gimana? Dokter gimana nih kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya. Wah luar biasa, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan hadir di studio kita ini di tengah-tengah kehidupan gitu kan ya, di sela-sela kesibukan ya dok ya. Wah luar biasa sekali dokter. Dokter boleh dong disapa dulu Sobat Muda Mendunia yang hari ini sudah amat sangat excited nih dengerin obrolan kita di hari ini. Silahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mendunia semua yang menyaksikan acara ini, semoga sehat selalu dan bisa mengambil pelajaran dari acara ini. Betul sekali. Terima kasih dokter. Kalau gitu Sobat Muda Mendunia nggak lengkap ya rasanya kalau kita tidak mengundang salah satu orang yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental atau bisa disebut dengan penyintas. Kalau gitu kita langsung aja sambut ini dia Mas Rama ya, yang merupakan alumni dari bahasa Inggris ya Mas ya? Iya. UMY. Alumni PBI UMY. Nah Sobat Muda Mendunia, Mas Rama ini juga kebetulan banget nih ya Sobat ya, Dokter Iman ini sudah pernah kita undang nih Sobat Muda Mendunia di season sebelumnya, yang mana waktu itu Mas Rama adalah hostnya dengan pembahasan yang sama nih dok ya. Namun dok, karena kita tahu pembahasan ini cukup harus diperjelas lagi ya dok ya, maka hari ini nih Sobat Muda Mendunia kita fokuskan lagi obrolan ini bagaimana sih meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, Mas Rama boleh dong disapa dulu adik-adiknya nih, Sobat Muda Mendunia di rumah nih. Oke.
Halo semuanya, halo aku Rama, alumni IPB UMY 2017. Yes. Gitu aja deh. Pokoknya untuk Mas Rama selamat datang kembali deh di UMY Talk season 3. Sekarang udah season 3, Mas. Season 3 ya, wow. Iya, bener banget. Jadi buat sobat Bunda Dunia, jangan lupa juga ya buat nonton dulu nih episode sebelumnya, tepatnya di episode ke-10 UMY Talk season 2, yang mana pembahasannya juga waktu itu membahas tentang kesehatan mental di kaum milenial ya, Dok ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas tentang pentingnya meningkatkan lagi nih kesadaran kita, karena sampai sekarang masih banyak dok ternyata yang iya. belum sadar gitu Iya. loh bagaimana sih menyikapi dan mengatasinya Betul, gitu kan betul, dok. iya. Oleh karena itu sebelum April masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih fokus gitu ya dok, April mau tanya dulu nih ke dokter ya mas ya. Iya, silakan. Nah, waktu April ngundang dokter itu untuk hadir di UMY Talk season 3 ini, terlihat sekali dokter Iman ini sangat bersemangat loh dok, sangat tertarik untuk membahas topik ini. Iya. Ngomong-ngomong kenapa sih dok kalau boleh Iya, tahu? iya, baik. Saya disclaimer dulu nih ya, April ya, Mas Rama dan teman-teman, bahwa saya di sini diundang kan sebenarnya sebagai saya juga penanggung jawab klinik UMY, ya. Oke. Saya penanggung jawab klinik UMY dan selama ini saya tuh concern dengan masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Banyak sekali yang datang ke saya. Dan itu beragam, masalahnya beragam dari berbagai prodi ya, dengan berbagai tingkat ya istilahnya keparahan lah ya, tingkat variasi penyakitnya, sehingga itu yang membuat saya concern masalah ini, sehingga pada saat diundang baik waktu itu juga sama Mas Rama, saya sangat tertarik sekali untuk bisa sharing di sini gitu. Oke. Nah dok, tapi emang iya ya dok ya, faktanya sekarang itu kesehatan mental ini mungkin udah nggak asing lagi ya dok ya, kesehatan mental iya. atau mental health atau mental illness. Mungkin kalau kita udah searching udah banyak banget gitu ya dok. Betul. Tapi pada kenyataannya dok, banyak orang yang belum sadar gitu bagaimana sih meningkatkan kesehatan mental ini, sehingga banyak orang juga yang menyepelekan nih kasus-kasus kesehatan mental, baik para penyintasnya nih dok, kayak yang banyak juga muncul stigma-stigma ya Mas Rama ya, stigma-stigma yang membuat para penyintas ini menjadi terkucilkan atau yang lainnya gitu dok. Nah mungkin bisa sih dok dijelaskan sedikit aja dok secara umum yang sekiranya bisa dipahami oleh kita yang kaum awam ini, supaya kita bisa sadar kalau ini tuh sangat penting gitu. Iya. Betul, karena yang menyangkut mental health ini betul tadi stigma ya. Stigma itu bisa dari dirinya sendiri ya, yang dia menyalahkan diri sendiri karena masalah dia, ataupun stigma dari lingkungannya gitu. Nah, padahal kita paham sekali bahwa kesehatan mental itu sangat berpengaruh pada produktivitas. Karena kita paham orang yang disebut sehat itu bukan hanya karena nggak batuk gitu misalnya. Iya. Aduh, kita lagi batuk nih kebetulan ya Mas Rama ya. Tetapi juga keadaan mentalnya baik dan sosialnya pun baik. Sehingga kita bisa produktif dalam tadi menjalani kehidupan sehari-hari dan bisa coping gitu loh. Kan kita mesti mendapatkan masalah dimanapun, kapanpun ya. Orang yang mungkin kondisi mentalnya tidak baik, dia tidak bisa coping dengan baik juga. Betul. Sehingga tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, berarti kita harus menjaga ya kesehatan mental kita ya dok ya. Nah dok, ini kapan sih dok kita memutuskan untuk membutuhkan bantuan untuk konsultasi itu, kapan kita harus memutuskan itu? Karena banyak yang galau nih dok, kayak aduh aku nih harus konsultasi kemana nih gitu. Terus juga kayak ini aku udah di tahap ini belum ya gitu. Kadang tuh kita nggak sadar kalau kita sudah sangat membutuhkan itu gitu. Pengalaman saya nih di klinik ya, saya bisa kemudian menapis ya, men-screening seseorang ini punya gangguan mental apa tidak itu dari keluhan fisiknya dulu. Oke. Misalnya Bisa pertama keluarnya dari susah mah. Oh mah deh, asam dok, lambungnya naik nih. Aduh banyak banget terjadi di mahasiswa ini ya dok ya. Ayo siapa nih yang mah ngaku? Itu sebenarnya secara teoritis memang dipengaruhi oleh mental juga. Tetapi kemudian saya gali-gali lagi nih, ternyata kenapa mah? Karena pola makannya yang salah. Dia nggak sarapan. Kenapa nggak sarapan? Karena bangunnya telat. Kenapa telat? Karena malam susah tidur. Nah, susah tidur itu artinya sudah sesuatu ya. Kalau dia tidak tidurnya karena ngerjakan tugas, nggak masalah. Tapi kalau dia udah tidur, udah berbaring di tempat tidur tapi dia nggak bisa tidur, itu masalah. Jadi kadang-kadang sudah terlambat itu karena sudah ada gejala fisik yang mengikuti. Nah, mungkin kalau kita tarik mundur lagi,
pada saat kita sudah tidak merasa nyaman dengan kondisi kita harus hati-hati. Yang tadinya misalkan kita seneng hobi, baca, udah enggak lagi. Oke. Senang main gitar, udah enggak lagi. Menarik diri dari keramaian, dari teman. Itu sudah tanda-tanda. Bahkan sudah kita merasa nggak nyaman gitu ya. Kok aku merasa kayak gini ya dengan diri gue ya. Kayaknya nggak nyaman belajar lagi, ketemu sama orang. Itu sudah tanda-tanda. Dan jangan sampai itu terlewatkan. Karena itu nanti kalau dalam jangka waktu lama bisa makin kronis, makin susah ditangani. Betul. Sehingga kalau kita di sini di UMY kan ada konseling nih. Oh iya. Ya, dengan biro Boleh konseling. di-spill nih Dok konseling UMB. Karena banyak banget yang belum tahu juga nih Dok. Betul Apalagi sekali. sekarang mahasiswa baru sudah Iya, masuk betul. nih. Biro konseling kita ada di ARB lantai 3, Oke. bagian dari LPKA gitu ya. Oke. Dan itu mereka menyediakan ada peer counselor dulu, jadi ada penapisan. Oke. Sebelum sampai psikologi, psikolognya ada ke peer counselor dulu. Oke. Ya kan kalau sesama seusia kan mungkin lebih enak ngobrol gitu ya. Nanti setelah itu baru dijadwalkan. Oh begitu. Nah. Dan ini ya satu sisi keuntungan, satu sisi mungkin juga agak kekurangan ya. Di UMY ini hanya spesialis psikiatri kesehatan jiwa lah yang ditanggung oleh kampus, Oke. sehingga mahasiswa free untuk mendapatkan layanan. Jadi misalnya ya, kalau sampai sulit tidur dan suatu tahapan perlu obat, Iya. kan psikolog nggak bisa Iya. bantu, ya nggak bisa bantu. Harus dirujuk ke psikiater. Oke. Nah itu ditanggung oleh kampus, asalkan harus ke LPKA dulu. Oh gitu. Jadi kita harus laporan dulu nih Ya ada harus ke LPKA. konsultasi dulu. Gitu. Nah, Atau lebih gampangnya sobat muda-mudia mungkin bisa langsung ke klinik ya Dok ya. bisa lewat klinik, bisa nanti Ya kita nanti juga bakal diarahkan biasanya kan diarahkan, Dok ya. ya. Ya itu kelebihan dari UMG ya sobat muda-mudia. Kenapa? Karena kita bisa berkonsultasi hal-hal yang kayak gini melalui berbagai cara. Ya, Dan insya Allah nih semua staff dan juga karyawan UMG bakal melayani dengan baik. Insya Allah. Begitu. Nah mungkin kita beralih ke Mas Rama Ya, dulu ya Dok ya. Nah Mas Ram ini kapan sih memutuskan untuk kayaknya aku butuh bantuan orang deh untuk menghandle aku gitu, atau kapan kiranya Mas Rama nih kayaknya datang ke psikolog atau konselor dan itu didiagnosanya apa kalau boleh tahu sih? Jadi kalau aku pribadi itu mulai awal-awal kayaknya aku butuh bantuan orang lain nih, aku butuh bantuan yang ahli gitu untuk ini aku kenapa sih gitu. Dari 2018 akhir itu. Jadi aku emang udah punya banyak trigger ya. Jadi dari keluarga, dari lingkungan lain juga ada gitu. Cuman kayak bener-bener ngerasa nggak bisa nih kalau aku nyelesain sendiri gitu. Jadi 2018 akhir itu aku coba buat ikut konseling online, tapi dari layanan dokter online gitu, kayak semacam Halo Dok, iya gitu. Cuman di situ tuh kurang memuaskan gitu, karena kan online ya, jadi kita kayak cuman chat aja, kurang memuaskan. Akhirnya aku memutuskan buat kayaknya coba nyari yang langsung aja gitu, terus dapet gitu kan, dan situ ya cerita-cerita gitu. Nah waktu itu Mas Rama kemana nih Mas? Ke salah satu psikolog yang ada di daerah kota Jogja pokoknya. Oh gitu. Ya. Terus kayak di situ nggak tahu ya, kalau aku ngerasanya nyari konselor itu sama aja kayak nyari jodoh, cocok-cocokan ya. Dok. Kalau cocok aku bakal stay di situ gitu. Dan waktu itu memang nggak langsung cocok gitu. Terus disaranin sama temen yang punya konselor lain juga dan cocok sama orang itu. Akhirnya di situ kayak dilakukan beberapa asesmen sama ya ditanya-tanya gitulah. Ada asesmennya gitu. Aku kira setelah beberapa kali counseling sama orang ini tuh everything getting better gitu. Ternyata enggak gitu. Dan dari situ aku tuh pokoknya dari 2018 akhir sampai 2019 bulan Oktober itu aku masih tahap di konseling biasa, belum ke psikiater gitu. Cuman waktu itu banyak banget kayak roller coaster gitu kan. Akhirnya disaranin kayaknya coba deh ke
psikiater gitu. Psikiater Iya. langsung ya. Dan di situ baru didiagnos ya, Iya, Mas. dan aku waktu itu Oke. punya panic attack sama anxiety. Oke. Jadi waktu itu juga karena mungkin psikiater ngelihatnya itu ada urgency sehingga Oke. aku juga harus konsumsi obat gitu. Oh gitu. Iya, karena dulu kan aku juga masih kerja di UM-nya dulu tuh ya. Oh iya. Aku dulu kalau tidur bisa sampai jam 4 pagi baru bisa tidur. Oh, ciri-ciri yang dokter bilang tadi ada ya Mas ya? Iya, memang kayak gitu kayak kalau misalkan nggak bisa tidur karena tugas kan Biasa ada- ya? Iya, cuma kalau aku di situ kayak ngerasa nggak tahu ya. Aku tuh pusing, tapi pusingnya tuh bukan pusing karena karena kerjaan, tapi kayak ada sesuatu yang ngeganjel tapi yang aku nggak bisa pecahin itu sendiri gitu. Oke, nggak bisa diungkapin Nggak juga bisa ya Mas ya? diungkapin gitu. Dan aku selalu berakhir tidur di jam 4 pagi dan itu dipaksa dengan obat gitu. Oke. Dan tapi tetap bangun di jam 7 jam 8 ya gitu. Iya, karena udah tuntutan Iya, ya, Mas. tuntutan kerja. Tuntutan Tapi kerja. memang itu everyday. Setiap hari Oke. aku selalu tidur paling mentok jam 4 dan itu pun karena obat gitu. Wow, Gitu, dan- itu sangat amat kurang ya dok ya jam Iya, tidurnya. dan itu kan nggak sehat banget ya Iya kan. Dan dong. itu aku juga waktu itu sering banget sakit gitu gara-gara pola tidur yang jelek. Iya. Nah, ngelihat makan enak aja tuh Udah nggak mood ya? nggak nafsu Nggak gitu. nafsu, Karena mungkin ya itu karena memang ada yang belum selesai sama masalah kesehatan Oke. mental aku gitu. Nah, Mas Rama sendiri itu udah di tahap mana sih Mas? Kayak yang mungkin ada mungkin terus ada susah Insomnia. tidur, insomnia. Aku insomnianya sih. Insomnianya Iya. yang paling ini ya. Iya, jadi kebanyakan orang juga nggak bisa tidur dikit bilangnya Iya. insomnia, padahal kan Oke. mungkin emang dia nggak bisa tidur aja. Tapi insomnia itu menurut aku ada hal yang lebih serius dan itu ada hasil diagnose dari dokternya gitu karena Nah, benar. kamu ada insomnia gitu. Dan aku waktu itu untungnya cuman ya itu doang sih, bukan untung juga sih sebenarnya. Tapi emang aku Lebih- ngalamin insomnianya aja, kalau Betul. mah aku enggak gitu. Oke. Cuman kalau ngelihat makanan itu aku enggak yang Nggak apa namanya, bergairah ya, iya, mau nggak yang- makan, mau nyobain Iya, gitu ya kadang Mas ya? pernah kelupaan kalau aku belum makan nasi Satu sama hari. sekali. Iya, itu pernah. Wah, luar biasa. Nah, ngomongin soal diagnosa nih ya Mas ya. Seperti yang Mas Rama bilang, kadang tuh orang tuh kayak sok-sokan ya, mungkin bukan sok-sokan karena mungkin pengetahuan yang kurang deh kayaknya dok. Jadi mendiagnosa dirinya sendiri. Nah, itu kan bahaya ya, Dok. Bahaya Diagnosa banget gitu. dong pastinya. Nah, sobat Mundania, siapa nih yang pernah ngediagnosa dirinya sendiri? Aduh, kayaknya aku bipolar deh gitu. Itu sering banget loh dok terjadi Iya. terutama di lingkungan April tuh banyak banget yang kayak aduh kayaknya aku anxiety deh. Padahal kayak biasa aja. Dia maksudnya bukan biasa aja, dia belum pernah konsultasi langsung. Nah, seberapa bahaya sih dok self diagnose ini dan dampaknya gimana dok? Iya, iya. Sebenarnya kalau yang bahayanya kan kalau tindak lanjutnya setelah itu ya. Betul. Setelah dia mendiagnosis dirinya sendiri, apa yang dia lakukan? Apa justru dia jadi takut? Oke. Ya kan? Apa justru dia mencari pertolongan? Itu sebenarnya. Oke. Tetapi kalau dalam hal self diagnose sendiri sebenarnya nggak apa-apa, asalkan mencari di jalur yang tepat, di sumber yang tepat. Misalnya ya, ada di websitenya, nanti saya bisa share nanti ke April. Oke. Bagaimana mendiagnos secara dini kecemasan, dan itu yang membuat adalah spesialis psikiater kesehatan jiwa. Itu gampang banget, nanti ketahuan kita berada di posisi mana, dan itu valid. Oh, valid ya dok ya? Valid sekali. Jadi, Oke. nah tapi harapannya dari situ. Jadi sebenarnya apa yang akan kita lakukan setelah itu? Setelah self diagnosnya itu Betul ya. sekali. Oh, oke. Kalau self diagnosnya udah benar, nah kita tindak lanjutnya apa? Jadi mencari pertolongannya. Jadi Oke. self diagnose benar, boleh, Heeh. asalkan jalurnya yang tepat. Oke, begitu ya teman-teman ya. Nah, tadi udah di spill nih tipsnya sama Dokter Iman ya. Tapi kita beralih ke stigma nih, Dok. Yang mana sekarang banyak banget stigma negatif yang beredar tentang betul. penyintas. Mungkin April tanya ke Mas Rama dulu ya, Dok ya. Sebagai seorang penyintas dari POV-nya penyintas nih. Kira-kira stigma apa aja sih Mas yang pernah Mas Rama sendiri rasakan dari mungkin teman-teman kita, lingkungan kita gitu kan. Bahkan kalau mungkin Mas Rama punya cerita dari teman-temannya yang pernah mendapatkan stigma negatif itu, kira-kira apa aja stigmanya, Mas? Jadi waktu ini ya ke psikiater mungkin. Oke. Jadi kalau psikiater kan dokter kejiwaan. Ha-ha. Ya. Di situ tuh ada kayak yang masa sih apa namanya aku harus ke dokter kejiwaan, emang aku gila gitu. Yes. Stigmanya kayak gitu. Datang ke dokter kejiwaan itu sama dengan kita gila. Bahkan enggak ya. Maksudnya Oh, dokter iya. kejiwaan kan juga lingkupnya luas gitu. Luas, Enggak benar. melulu dengan masalah Betul. gila gitu loh. Benar. Penyakit mental juga kan masalah kejiwaan. Iya. Dan itu emang urusannya udah langsung sama ke direct dengan dokter kejiwaan. Oke. Itu sih paling kayak
nggak mau berobat ke dokter kejiwaan karena takut dicap gila. Padahal kan enggak gitu. Terus ada lagi yang kalau misalkan dulu ini Pak. Dulu aku suka banget ke-trigger kalau misalkan lagi kambuh. Terus tiba-tiba ada temen yang bilang, mentalnya lemah gitu. Candaan ya Mas ya? Candaan sebenarnya. Cuman kan berlebihan. Tergantung POV-nya sebenarnya. Okay, yeah. Berlebihan tuh nggak tergantung POV-nya. Tapi menurut aku gini, kalau misalkan candaan itu ditunjukkan kepada orang-orang kayak kita, kayak emang mentalnya nggak sehat. Candaan itu tuh nyakitin gitu loh. Nyakitin kayak ya emang mentalnya lemah gitu. Kalau nggak lemah kita sehat gitu. Betul. Nggak mungkin kayak gini ya. Jadi dulu itu stigma orang yang punya mental health diejek mental lemah itu juga bener-bener ngaruh banget di progres dia buat tetap survive. Kalau aku kayak gitu dulu Dok. Jadi aku tuh dulu pengen banget cepet sembuh, pengen cepet-cepet keluar dari masalah ini gitu, maksudnya dari masalah kesehatan ini. Terus kalau ada candaan, gitu doang, dasar mentalnya lemah gitu. Dan itu sering banget aku dengar candaan-candaan gitu dari orang-orang terdekatku, termasuk keluarga aku gitu. Jadi itu sendiri justru bikin aku ngedown buat berobat lagi. Atau buat konseling lagi gitu. Karena ya gitu, karena mungkin aku sendiri mikirnya mungkin kurangnya pengetahuan kesehatan mental dari mereka juga. Sehingga ada beberapa candaan atau secara nggak langsung stigma yang mereka tempelkan ke kita gitu, sehingga itu juga bikin kita yang tambah ngedown atau mungkin kita sendiri yang udah ada semangat buat berobat gitu, jadi akhirnya malah down. Aduh, aku berobat aja diginiin gitu, gimana aku nggak berobat ya gitu. Iya, padahal kita sebagai seorang pencetus itu butuh support ya Mas, butuh support yang bener-bener yang kayak dari sikap, perilaku seorang teman itu yang mana benar-benar mendukung gitu loh, biar teman kita ini bisa sembuh dan pulih seperti biasa. Dan ini juga sih mungkin buat teman-teman yang nonton kali ya. Jadi jangan disangka kalau kita bilang mentalnya lemah ke teman gitu, terus teman kita diam aja, bukan berarti mereka tuh terima loh, maksudnya. Karena mungkin bisa jadi aja mereka nggak terima, tapi mereka nggak berani mengungkapkan. Itu. Jadi mungkin sebagai teman, sedekat apapun kita dengan teman kita atau sedekat apapun kita dengan keluarga, orang di sekitar kita tetap punya perasaan. Orang di sekitar kita tetap punya permasalahannya masing-masing dan mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih kalau ngomong. Betul. Apalagi jadi, masalah mental gitu. Betul. Jangan menyepelekan masalah yang menurut kita kecil. Candaan gitu kan, candaan doang kayak gitu. Itu tuh nggak, kita tuh nggak bisa menormalisasi hal-hal gitu sebagai candaan karena kita nggak tahu apa yang di belakang punggung mereka gitu. Kita nggak tahu masalah mereka seberat apa ya Mas ya. Ngomongin soal stigma nih ya Dok ya. Nah, seberapa buruknya dampak dari stigma negatif ini ke para penyintas yang dokter pernah handle nih Dok ya. Terus juga kira-kira kita nih sebagai temannya, rekannya, sahabatnya, sikap apa sih Dok yang harusnya kita lakukan? Nah, tadi kan Mas Ramal udah bilang ya, jadi pada saat kondisi mentalnya lagi nggak bagus itu, trigger sedikit pun itu udah dianggap bermakna buat dia. Jadi memang pada saat kondisi mental itu dia nggak mampu untuk melakukan coping yang mungkin orang-orang yang biasa ya. Nah, sehingga stigma ini bisa double, bisa dari lingkungan, ya kan? Kemudian bisa juga dia memperberat dia sendiri. Jadi itu yang memperberat itu. Pada saat dia kemudian menstigma dirinya sendiri, oh iya ya, orang lain bilang kayak gitu ya, aku bener nih, aku nih kayak gini nih. Nah itu yang paling berat itu loh. Karena bisa aja kan orang berpikir, kok orang kayak gitu ya, aku kayaknya enggak sih, gitu kan bisa juga. Tapi ini kemudian menstigma dirinya sendiri, itu yang paling berat. Dan itu sudah banyak kejadian. Sudah banyak ya Dok ya. Sehingga nanti mungkin nambahin lagi tadi tentang stigma berobat itu, juga adalah stigma tentang obatnya itu sendiri. Nanti saya mungkin minta Mas Rama buat, karena ada orang bilang, nanti aku takut ketergantungan nih misalnya. Iya bener Dok. Jadi banyak banget. Baru aja kemarin saya dapat pasien yang dia itu diminta berhenti oleh orang tuanya, bener tadi kan Mas Rama. Karena takut orang tuanya itu kalau dia itu ketergantungan obat. Jadi dia suruh berhenti. Nah, mungkin nanti Mas Rama bisa spill lagi ya. Sebenarnya apa efek yang dirasakan pada saat berobat itu, dan mungkin ada pertentangan tentang isu ketergantungan obat itu barangkali dari sisi penyintasnya. Tapi itu adalah salah satu faktor yang sangat berat, yang sangat utama dalam hal penanganan kasus kesehatan mental adalah kalau sampai berobat tentang pengobatannya.
Padahal ada satu masa di mana memang itu karena otaknya yang bermasalah, sehingga kita perlu bantuan obat itu. Oke. Ya. Oke, kita sebagai teman rekannya, sikap apa sih dok yang harus kita berikan? Iya, sebenarnya gini, prinsipnya adalah kita mendengarkan teman kita, apa kebutuhannya. Karena kadang-kadang saya suka menerima gini, ya kadang saya suka ngobrol sama teman, tapi dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Oh, pada saat itu berarti dia minta bantuan. Tapi kadang-kadang dia cuma minta didengerin gitu. Nah, jadi memang kita ngayomin kalau menurut saya. Ya. Tergantung kebutuhan dia apa. Sampai dia ngomong itu kita layanin gitu. Kalau enggak ya sudah. Kita bertindak sebagai active listener aja. Kita harus intinya bisa berposisi ya Mas ya. Benar. Gimana teman kita ini butuh kita yang seperti apa nih sekarang, pendengar kah atau pemberi solusi gitu kan ya. Tapi kalau kita ngasih solusi pun jangan yang berlebihan ya dok ya. Selayaknya kita paham akan masalah yang dia hadapi, karena ada juga dok yang memberikan solusi tapi malah ngejudge. Nah, itu takutnya sih dok. Dihindari ya. Judging itu tadi seperti Mas Ram bilang, itu nggak boleh sama sekali. Nah tadi kan dokter udah ini spill ya Mas ya. Gimana sih reaksi dari tentang obat nih Mas Rama? Itu gimana tolong tanggapannya? Aku juga dulu mikir kayak gitu dok ya. Iya. Kayak takut kalau aku misalkan terus-terusan konsumsi ini kira-kira mikir ketergantungan nggak ya? Aku dulu mikirnya apakah setiap trigger aku harus minum gitu? Apakah tiap hari? Tapi kan baik lagi ya, semua kan ada resep dokternya ya. Jadi kalau aku dulu minum kan sesuai dengan resep dokter gitu. Terus ketika misalkan kita balik lagi ke dokternya itu ternyata memang kita masih butuh obat, kita harus konsumsi obat itu dong. Tapi kalau kata dokternya stop. Cuman mungkin aku nggak tahu, buat sebagian orang mungkin ada yang kalau kambuh mereka minum, aku juga nggak tahu juga ya. Ada yang dikit-dikit obat. Tapi aku pribadi minum obat sesuai dengan anjuran dokter itu fine aja. Dan memang waktu itu sempat ada penambahan obat karena memang dokter menganggap aku masih perlu obatnya gitu. Jadi pokoknya kalau emang buat teman-teman yang berobat gitu, ya udah minum obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Dan kalau emang kata dokternya belum berhenti minum obat ya terus aja diminum gitu. Sampai dokternya lebih ngerti gitu loh, maksudnya lebih ngerti kapan kita harus stop, kapan kita harus masih minum obatnya. Tapi jangan pernah takut ketergantungan obat gitu. Karena memang ya dokter itu udah lebih paham alur obat itunya kayak gimana gitu. Kerja obatnya itu gimana. Tapi kalau misalkan ada yang dikit-dikit obat, dikit-dikit minum ya saya juga kurang tahu ya. Teman mungkin ada yang kayak gitu. Soalnya ada temen yang dia minum obatnya ketiap kambuh. Jadi nggak tahu ya, dia mungkin menganggapnya pas lagi kambuh tuh aku butuh obat gitu. Aku nggak tahu kesehariannya dia apakah minum obat minum obat keseharian misalkan 3 kali sehari atau semacam ya. Atau emang dia bener-bener minum obat kalau ke-trigger aja. Jadi soalnya tiap dia kambuh gitu, aduh aku lupa bawa obatku, soalnya aku butuh obatku sekarang. Jadi sampai kayak bener-bener orang yang bener-bener addicted gitu loh dok. Kayak obatku ketinggalan, pokoknya bener-bener dia cemas karena obatnya ketinggalan dan waktu itu lagi ke-trigger gitu. Nah ini kalau boleh nambahin nih Mas Rama. Silahkan dok. Tadi kan kalau Mas Rama kan orang yang ngikutin perintah dokter ya. Tapi kadang-kadang memang suka ada efek samping ya. Mungkin Mas Rama suka pernah merasakan nggak? Jadi ada yang dia merasakan efeknya kok seperti gini ya, dia malah jadi tidur terus segala macam sih maksudnya. Ada dok. Saya maksud saya gini, jangan takut untuk bilang ke dokternya, ya kan? Bilang aja bahwa ini ternyata kok efek sampingnya seperti ini. Apa yang saya rasakan seperti ini, bagaimana? Solusinya seperti apa? Sehingga mungkin ada penyesuaian dosis atau benar. Jadi waktu Sabtu Minggu berobat gitu kan, aku kan dokternya kan masih ngechat juga kan ya, kayak kalau ada apa-apa tentang obatnya langsung ngomong aja. Jadi waktu itu memang aku kayak gampang ngantuk gitu, terus aku, dok ini apa-apa nggak ya? Dan memang benar dok, obatnya itu dosisnya dikurangin gitu. Jadi ada pengurangan dosis. Jadi mungkin karena efek dari obatnya sekuat itu, sehingga mungkin juga dari dosisnya juga disesuaikan ya sama pasien. Karena mungkin setiap pasien itu mempunyai beda-beda. Toleransi obatnya beda-beda gitu. Nah itu kenapa tadi Sobat Muda Dunia kita nggak boleh men-self diagnose kita, karena ada banyak banget nih pengaruhnya di belakangnya, mulai jadi dari kompleks banget. Jadi jangan memutuskan sendiri karena ada yang lebih ahli dan lebih ngerti gitu loh.
harus dikomunikasikan ke psikiaternya langsung ya Mas ya. Nah, ngomongin soal ini juga ada nih Mas, sering banget nih, mungkin jadiin candaan ya sama teman-teman nih Mas, ODGJ. ODGJ adalah orang dalam gangguan jiwa kan Dok? Dengan gangguan jiwa. Nah, ODGJ itu diistilahkan dengan orang gila pinggir jalan nih Dok. Emang sebenarnya ODGJ ini apa sih Dok? Iya, jadi sebenarnya ini adalah paradigma yang baru ya. Artinya kita tuh memposisikan orang siapapun sebenarnya itu dengan sebagai manusia, memanusiakan orang sakit lah sebenarnya. Sehingga kalau di barat kita sudah tidak mendengar lagi pasien diabetes misalnya, tapi people with diabetes, people with hypertension. Jadi ini orang-orang yang dia punya variasi normal, tapi ini kebetulan lagi sakit diabetes, lagi sakit hipertensi. Tapi sebenarnya ya normal, bisa beraktivitas secara normal. Ini pun demikian, dalam rangka merubah paradigma orang yang dulu dikatakan orang gila, sekarang ini ya orang kebetulan yang sedang sakit. Jadi orang dengan gangguan jiwa, ya sebenarnya sama aja. Yang ya dulu sekarang juga gangguan jiwa itu ya sama. Yang dikatakan orang gila itu schizofren lah atau segala macam itu sama, cuman ini perubahan paradigmanya untuk mengangkat harkatnya. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Orang dalam gangguan jiwa. Jadi sebenarnya tuh orang yang penyintas kayak gini juga bisa dikatakan ODGJ berarti Dok? Atau enggak, kan udah penyintas. Oh, udah ya, penyintas jadi artinya tergantung ya. diagnosanya ya. Gangguan jiwa memang macam-macam. Dari mulai cuma kecemasan atau depresi itu juga sama sih. Oh, begitu ya. Wah, jangan sampai salah ya Sobat Muda Dunia. Ya, jadi jangan cuman kita berdebat dengan dalam hal terminologi gitu ya. Sekarang kita bagaimana langkahnya gitu ya. Yes, benar. Nah, sekarang juga tren banget nih yang namanya generasi strawberry. Nah, tahu nggak Dok? Iya. Ini tuh kayak sering banget ya dibincangkan dimanapun gitu loh, karena kayak ya anak-anak sekarang gitu kayaknya diistilahkan dengan bentuk buah strawberry yang mana lembek gitu kayaknya kayak. Nah, sebenarnya apakah generasi strawberry ini merupakan salah satu yang menyebabkan banyaknya nih sekarang kasus-kasus kesehatan mental? Ya, jadi generasi strawberry itu sebenarnya labeling ya, labeling terhadap generasi yang sekarang ini. Sekarang generasi Z apa sih namanya? Generasi Z ya. Z ya. Kenapa disebut strawberry? Karena penampakannya kan cerah gitu ya, menarik gitu. Sementara memang konturnya dia lembek. Artinya apa? Orang-orang sekarang itu cenderung dia punya kreativitas tinggi, melek gadget dan mereka paham banget bagaimana menggunakan gadget, memanfaatkannya, tetapi mudah rapuh. Jadi dikasih tantangan sendiri, aduh enggak deh, kalau misalnya aku udah kerja di sini enak gitu, tapi kena tantangan itu enggak, aku keluar gitu. Kayaknya udah enggak cocok sama aku, udah keluar gampang banget gitu. Berubah pikirannya, terus melempemnya, mundurnya. Padahal tantangan yang mungkin masa dulu itu biasa banget. Ya, seperti itu kalau jadi. Tadi kita udah bahas tentang mental health itu apa dan dari sisi penyintasnya gimana. Nah, kira-kira nih Dok, mental health atau kesehatan mental ini bisa disembuhkan gak sih Dok? Ya, saya kalau dari sisi teoritis dan mungkin pengalaman menangani, tapi nanti Mas Rama bisa bilang juga ya. Bisa sekali. Bisa sekali, ya. Kalau mau bilang bisa sekali ini ditangani, tapi memang kompleks. Artinya dari diri sendiri harus ada lingkungan yang juga mensupport. Harus dukung ya Dok ya. Sebenarnya bisa pulih asalkan semuanya harus bekerja sama nih ya untuk memperbaiki semuanya. Mas Rama setuju nggak dengan tanggapan itu? Aku setuju sih. Setuju ya Mas ya? Iya, makanya aku kemarin sempat bilang sama April kan kayak aku nggak bisa memvonis aku sembuh gitu ya. Karena aku kan belum ke dokter kejiwaanku lagi kan. Belum ke psikiaterku lagi maksudnya. Tapi aku rasanya aku udah heal gitu. Aku udah tahan dari beberapa trigger kayak yang dulu tuh suka ini aja ke trigger gitu. Tapi sekarang tuh udah enggak gitu loh Dok. Nah, jadi di situ aku mikirnya berarti proses konselingku dan berobatku juga berarti ternyata ada progres yang bagus gitu. Tapi aku nggak self claim kalau aku sembuh, enggak. Karena aku belum ke dokternya lagi gitu. Tapi aku mikirnya berarti di situ aku ada fase heal, ada fase healing yang aku alami di situ. Aku bisa melewati beberapa
trigger yang emang yang dulu kalau aku ke-trigger aku langsung gemeter, nggak bisa nafas, langsung keringat dingin, panik gitu ya. panik banget, Yes. kayak nggak tahu, nggak jelas aja, kayak Oke. nggak jelas gitu, Oke. pokoknya nangis nggak jelas, keringat dingin, sesak nafas. Oke. Wah, kalau ke-trigger itu, tapi sekarang udah enggak. Udah enggak ya, Mas Udah ya? enggak. Jadi kalau ada itu ke-trigger tapi enggak yang sampai separah itu. Cuman mungkin cukup kayak gemeter sama tarik nafas biasa aja, ngatur nafas gitu Oke. doang. Kalau dulu Wow. sampai beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Wow. Nah, itu aku melewati masa-masa itu Melewati gitu. itu ya. Iya, dan Berarti sekarang Mas- udah nggak begitu lagi. Oke, berarti Mas Rama berhasil survive ya, Mas? Iya. Aku mungkin Dengan- mikirnya gitu, aku berhasil survive, tapi aku percaya itu bisa sembuh. Oke. Dengan yang tercatat tadi. Oke. Kita benar. nggak takut buat berobat, nggak sungkan buat konseling Oke. gitu, dan pokoknya nggak nyelesain semuanya sendiri gitu. Iya. Kita harus butuh bantuan ahli, karena kalau sendiri kita belum tentu tahu jalan keluarnya kayak Iya. gimana. Oke, kalau dari sudut pandang dokter nih, Dok, apa aja sih cara yang bisa kita lakukan untuk kita survive dari ketika kita mengalami kesehatan mental ini? Ya macam-macam ya. Pertama kita harus punya coping dulu. Pada saat kita harus tahu dulu kapan kita ini merasa nggak nyaman gitu. Iya. Pada saat kita udah tahu merasa kita nggak nyaman, kita cari segera jalan keluarnya. Entah itu mau olahraga lah, mau dengarkan musik lah, mau apa. Oke. Pokoknya keluar dulu dari hal itu. Pokoknya putuskan dulu apapun itu dari yang terkait sama itu. Oke. Butuh bantuan temen. Mm-mm. Makanya teman komunitas itu penting banget gitu loh. Iya. Cari komunitas lah Serawung ya, Dok? apa tuh Serawung. Serawung tuh kayak nongkrong Oh, gitu. Oh, gitu Nongkrong ya. gitu Oh, ya. saya dengarnya serundeng ya. Lapar dong, Dok. Pagi-pagi ya, Bayangan Dok. Nah, jadi kalau nggak bisa sendiri, cari temen yang benar. Habis itu baru cari profesional kalau nggak bisa. Oke. Iya. Dan untungnya itu waktu itu aku juga punya teman-teman yang suportif gitu loh, Iya. bagi teman dekat atau teman kerja ya. Dulu waktu aku masih, maksud di kerjaan dulu gitu. Oke. Kalau aku ke-trigger aku diem aja, diem. Soalnya karena mungkin aku mikirnya nggak semua orang ngerti gitu loh. Tapi di kerjaan baru ini aku pernah ke-trigger gitu dok. Di kerjaan baru ini aku pernah ke-trigger pas lagi kerja, dan temanku tuh notice kalau aku Oke. kayak Oh. ada sesuatu sama kamu, Iya, kamu kenapa gitu. Terus kamu punya masalah mental katanya gitu. Oke, akhirnya kerjaanku waktu itu statusnya pokoknya disuruh Pending dulu. di pending dulu. Suruh ngelepas gadget kerja gitu. Oh, oke. Mau dipeluk nggak gitu. Wow, Iya. Mau sweet. minum nggak? Oke. Kalau dipeluk nyaman, aku peluk ya kayak gitu. Jadi Oke. aku bener-bener Ngerasa. pertama kali nemu teman kerja yang se-aware itu gitu, dan aku ngerasa beruntung. Dan itu mereka sudah sadar ya, Dok, Iya. ya, Betul akan sekali. Dan itu kesehatan aku udah mental. kayak senang banget karena di Oke. kerjaan sebelumnya aku nggak dapet kayak gitu Nggak dapet gitu. itu, Dan betul. teman aku yang sekarang ini, yang di kerjaan sekarang ini, kayak dia ngeliat aku trigger dan dia tuh langsung notice gitu, kayak kamu kenapa, kamu punya masalah mental gitu, mau dipeluk nggak gitu, butuh minum Yes. gitu, ke toilet dulu Iya, yuk iya, gitu. iya. Gitu. Nah. Dan itu tuh aku ngerasa benar-benar Oke. terima kasih banget gitu loh, Betul, ketemu ya. orang-orang kayak gini. Terus teman-teman dekatku juga support banget buat Yes. aku sembuh gitu. Oke. Tadi padahal cuma nawarin minum, Iya, hal nawarin kecil gitu, ya, Dok, ya. nggak ada solusi apapun kan? Iya. Maksudnya itu, tapi Itu malah tuh hal solusi. kecil Hal yang kecil benar-benar berdampak iya, baik betul. Dan banget ya. di situ aku ngerasa safe gitu ketika ada orang yang ngerasa nyaman, ngerasa aman gitu. Iya. Dan dulu waktu tanggal 4 September dong, Oke. tanggal 4 September 2021, itu kan aku pernah mau gantung diri ya dok. Masya Allah. Iya, Oh, iya. pernah mau gantung diri di kosanku. Di tahap itu ya. Iya. Mas Tapi untungnya ada salah satu temanku yang ngecek gitu, kayak Oke. aku nggak bisa, karena waktu itu momennya pas banget aku habis ditinggal orang terdekat gitu. Oh. Dan itu satu-satunya Oke. Dia tahu. iya, satu-satunya keluarga yang aku punya, yang maksud gue yang ada buat aku gitu. Jadi Oke. dengan trigger yang sekuat itu, dengan dan posisinya aku juga emang belum sembuh dari trigger-trigger yang ada gitu, ketika ketidakadaan orang ini gitu loh. Aku benar-benar ngerasa udah kayak dunia aku Goyah, udah goyah. iya, Iya, iya. udah ada siapa-siapa hancur lagi, ya, dan Mas. aku udah siap. Udah itu dok, udah siap, Mengerikan udah siap. sekali, kalung, Mas. Udah itu kalau mungkin nggak ada salah satu temanku yang ngecek ke kosan gitu tuh, mungkin aku nggak bisa duduk di sini buat Iya, ngobrol ini gitu lah. Temennya itu teman dekat juga. Teman dekat, karena dia ngecek kayak aku nggak bisa dihubungin gitu, nggak bisa dihubungin. Dan salah satu teman datang ke kos kayak Iya. itu aku mungkin udah tinggal Nama. iya, maksud tinggal loncat dari kursi Yes, aja benar. gitu. Itu istilah kalau orang awam bilang itu kesehtanan ya, Mas ya. Aku nggak tahu juga, Kesehtanan cuman kayak.
aku bersyukur banget sih, kayak a minute change forever gitu. Yes. Kayak Betul. itu mungkin kalau temanku telat beberapa menit, nggak tahu deh aku Wassalam. gitu. Luar biasa banget loh Mas Rama nih udah bisa survive sejauh Iya, ini aku ya Dok bersyukur ya. sih karena lingkungan Wow. juga teman-teman dekatku ya. Intinya buat teman-teman penyintas gitu atau punya teman-teman yang emang masalah kesehatannya nggak very well, Yes. jangan pernah takut buat ngekat orang-orang yang menurut kalian itu jadi trigger buat kalian sendiri gitu loh. Iya, iya. Siapapun itu, keluarga, orang tua, orang tua, teman, siapapun yang Iya. bikin jadi trigger harus berani dikat. Yes. Karena jujur aku pribadi itu ngekat beberapa orang dari keluargaku karena buat aku mereka triggerku itu, trigger terbesar gitu. Jadi aku nggak takut buat ngekat mereka. Ngekat bukan berarti mengakhiri hubungannya, tapi Oke. kayak lebih ke apa namanya? Komunikasinya ya, Iya, Mas ya? Oh, aku membatasi. membatasi kayak aku nggak mau terlalu intens dengan orang ini karena aku tahu orang ini juga salah satu trigger terbesar aku gitu. Oke. Begitupun dengan beberapa orang yang jadi temanku gitu. Orang ini ngasih trigger, jadi aku harus bisa mungkin membatasi komunikasi dengan orang ini. Kalau bisa nggak ketemu secara langsung deh gitu. Betul. Tuh Sobat Muda Munia, kalau Sobat Muda Munia pernah mengalami gangguan masalah kesehatan mental nih Sobat Muda jangan pernah takut ya Mas buat yang namanya memilih teman ya. Milih. Memilih yang mana yang sekiranya bisa mensupport kegiatan kita, aktivitas kita, yang mana yang enggak. Jadi kita jangan takut untuk itu ya Mas ya. Itu penting banget untuk kita ingat nih Sobat Muda Munia. Nah, kita balik lagi ke Dokter Iman nih, Dok. Iya. Dok, kan kemarin Dokter Iman sudah bekerja di klinik ya, di mana pernah menghandle kasus kesehatan mental ya Dok ya. Nah, kira-kira metode apa sih Dok yang diberikan oleh para ahlinya ini kepada para penyintas yang datang buat konsultasi gitu? Oh, maksudnya bantuan profesional. Iya, yang bantuannya mereka- seperti apa gitu Dok? Ya, pertama tahapannya tentu saja dengan psikoterapi dulu ya. Artinya secara psikologis dihandle dulu, ditanyakan dulu masalahnya apa. Oke. Karena sumber masalah itu kalau belum ditangani masih akan terus berlanjut nih, Iya. berdampak terus. Nah, membantu dia untuk mengenali dulu Mm-mm. masalahnya ada apa pada dia, Oke. apa sumbernya sehingga dia bisa menangani dulu sendiri. Oke. Kemudian dia juga bisa pertama mengenali sumber masalahnya, kemudian kedua bagaimana dia bersikap. Oke, Ya kan? bersikapnya. Dia sendiri tadi seperti Mas Rama bilang, apakah dia harus stay away from that faktor itu ya. Dan bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat misalnya serangan datang. Oke. Ya kan kayak tadi Mas Rama atur nafas, itu kan adalah salah satu terapi yang kita berikan juga di tempat profesional juga, di psikolog misalnya. Nah yang kedua yaitu tadi bantuan psikologi ya profesional itu kan adalah penting untuk bisa membangun kembali self esteem gitu ya, dan itu bisa membantu nanti menangani kalau triggernya datang nih gitu, copingnya seperti apa. Oke. Nah yang terakhir ya memang kalau perlu obat itu tadi. Oke. Itu poinnya adalah self love itu penting ya Sobat Muda Muda ya. Ya, betul Bagaimana sekali. kita mengenali diri kita. Mengenali self ya, dan self love, kita mencintai diri sendiri gitu. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Dok. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental dan cara Ya, mencegahnya? betul. Nah ini sebenarnya gini ya, kalau tadi kan Mas Rama udah bilang ya, trigger itu banyak, trigger itu banyak, Oke. dan bagaimana kita coping terhadap trigger itu penting ya. Nah ini orang-orang dengan gangguan mental ini kan yang dia copingnya itu yang agak kesulitan, sehingga mungkin coping yang biasa dianggap orang biasa itu normal, atau kondisi yang biasa dia alami kalau lagi nggak kayak gitu tuh dia biasa aja, pada saat itu dia nggak gitu ya, Oke. nggak bisa gitu ya. Nah sehingga yang pertama kita harus mengenali diri sendiri. Kita ini orangnya kayak apa sih sebenarnya? Yes. Kita orang yang misalnya kalau ternyata kita orang introvert gitu ya, dan kita nggak bisa bergabung menghadapi obrolan orang-orang yang cenderung misalnya suka nyanyian gitu, sudah nggak usah dah. Nggak usah tuh kita merasa aduh aku harus ikut komunitas tertentu lah gitu ya. Yeah. Harus menyamankan diri dengan orang lain, nggak usah. Yes. Kita harus mengenali diri sendiri kita seperti apa sih. Yang kedua memang kita harus berusaha sebanyak mungkin sebenarnya ya, menerima trigger apapun dengan sadar gitu loh. Oke. Oh ini aku memang menerima ini, aku hadapin ini gitu loh.
nggak apa-apa, ini demi kesehatan mentalku. Oke. Ya kan nggak masalah sih ya, misalnya dapat tuntutan kerja gini, kamu gagal sekali nggak masalah gitu. Oke. Ya kan? Jatah gagal kita tuh banyak gitu ya. Jatah gagalnya banyak gitu. Apalagi masih muda nih, masih mahasiswa kan. Iya, emang saya selalu bilang sama mahasiswa saya, kamu tuh ngapain sih kuliah di sini? Betul. Titel tuh bukan tujuan akhir. Yang penting kamu nih lulus di sini sehat. Saya bilang gitu sama mahasiswa saya. Yang penting kamu tuh lulus ini sehat. Iya. Karena dari situlah mulai lagi karirnya dia. Betul. Ya kan? Ya karir, berkeluarga segala macam gitu. Jadi masih panjang. Iya, kadang tuh pikiran kita tuh sudah dengan masa depan ya Dok. Iya. Padahal yang kita hadapi sekarang itu harus kita selesaikan gitu. Betul. Kenapa kita harus menyelesaikan masalah yang Iya. belum tentu kita hadapi di Iya. masa depan? Ya. Dan hadapi semua dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas ya. Yes. Banyak berdoa dan juga carilah kegiatan yang menyenangkan. Karena itu akan mendorong endorfin untuk keluar. Nah, Ya. Oke. Nah, endorfin itu akan meredam emosi. Oke. Heartbeatnya turun, tensinya turun. Seperti apa misalnya olahraga. Oke. Olahraga itu akan Metode. meningkatkan endorfin, Oh iya. gitu. Sehingga akan membuat rileks, Betul. senang. Salah satunya itu. Ya, saya juga kebetulan punya temen yang suka nge-gym nih Dok ya. Pas Nah. saya tanya gitu ya, Nah. kenapa sih suka nge-gym? Apa pengen kurus? Padahal badannya sudah sangat bagus gitu loh Oh, Dok. gitu. Ternyata dia metode dia untuk menyehatkan mentalnya Betul katanya sekali, begitu. betul sekali. Jadi dengan Ya. dia semakin misalnya dia lagi emosi gitu ya Dok, semakin kenceng juga nih Dok Nah. tinjuannya atau apanya itu. Jadi makin bersemangat dan katanya sangat plong Dok abis dia Iya, iya. nge-gym gitu. Betul, Oke, bisa itu- rilis, apalagi kalau Iya. misalnya dengan komunitas ya, atau olahraga yang bentuknya permainan Oke. gitu, kan bisa sambil ketawa-ketawa. Itu metode yang bagus banget ya Dok Bagus ya? banget. Betul banget. Nah Sobat Mudanya, seperti yang kita tahu nih ya, kalau ya tanggal 10 Oktober kemarin nih ya, itu adalah Hari Mental Health seluruh dunia Dok. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah UMY waktu itu buat acara nih. Ayo siapa yang kemarin ikut jalan sehatnya UMY iya. nih? Ada Dok. Jadi itu salah satu momentum dari Iya, UMY betul. juga nih Bagus untuk sekali ya. menyadarkan mahasiswa, dosen untuk Iya. aware gitu loh kalau Betul. kesehatan mental ini sangat penting loh untuk Betul, kita betul. pahami dan bagaimana sih menyikapinya gitu. betul. Nah, harapannya juga dari momentum ini Sobat Bunda Munia, kemarin tujuannya UMY ini untuk membangun citra ya yang pertama bahwa UMY ini UMY yang kampus yang sehat pastinya ya baik secara fisik maupun mental. Dan juga semoga dari kegiatan itu juga UMY juga bisa lebih ini ya sering konsultasi gitu ketika mereka tahu gitu loh penanganannya di gimana. Iya. Apalagi UMY ada layanan konsultasi gratis ya Dok ya. betul. Mungkin boleh dikasih tahu lagi sekali lagi Dok buat yang sobat Bunda-Bunda nih biar Iya. langsung mendatangi kemana gitu. Ya, ya baik. Untuk yang memerlukan layanan konseling ya, kita ada di bawah LPKA ya, itu biro di bawahnya Pak Arif Rizky psikolog ya. Oke. Itu di ARB lantai 3. Oke. ARB lantai 3 ya. ARB lantai 3, jangan sampai lupa. Pokoknya kalau sekiranya udah tahu nih gejala-gejalanya yang sekiranya aduh aku kayaknya udah butuh banget gitu ya Mas ya. Jangan sampai self diagnose. Itu bahaya banget sobat benar-benar. Pokoknya langsung aja datangin ya LPKA ARB lantai 3. Ya. Jangan sampai lupa, harus diingat-ingat gitu ya. Aduh kalau gitu terima kasih banyak loh dokter. Ya, Mas sama-sama. Rama Ya. luar biasa sharing session kita kali ini ya. Ya, terima kasih tadi kok sudah mau ini ya menyampaikan Mengungkapkan ya mengungkapkan dokter pengalamannya ya. luar biasa. Wow, tapi kita bangga banget loh Mas Mas Rama bisa di level ini ya kan Betul, dok ya. betul sekali. Tangan dong tuh Mas Thank Rama. Suatu pencapaian yang Ya. luar biasa Ya. dan Amin, harus amin. bangga terhadap itu. Ya. Betul. Semoga sobat Bunda-Bunda terinspirasi nih sama Mas Rama. Mungkin yang sekarang lagi skripsian nih dok, yang lagi di fase galau-galaunya diputusin gitu ya, bisa survive gitu Betul, ya dengan betul. dirinya sendiri dengan cara self love tadi ya dokter ya. Mungkin terima kasih banyak itu apa ya, hari ini kita banyak banget dapat insight baru. Terima kasih banyak dokter Mas Rama dan mungkin ada beberapa kata yang mau disampaikan oleh sobat Bunda-Bunda Nia di rumah nih, mulai dari dokter dulu deh. Ya, jangan takut untuk mengungkapkan diri sendiri ya. Oke. Dan kalau sudah merasa nggak nyaman segeralah mencari Solusi. pertolongan solusinya. Iya. Betul. Dari Mas Rama mungkin. Aku setuju sama dokter sih. Aku selalu punya prinsip bahwasanya kita nggak boleh denial sama perasaan diri sendiri. Apa yang kita rasain, ya itu kita harus kita ungkapin gitu. Betul. Jangan kayak
kita ngerasa capek tapi kita bohong gitu loh kalau kita Iya, capek. Pokoknya betul. jangan pernah denial sama perasaan diri sendiri. Karena yang tahu kita itu cuma kita sendiri. Betul. Yang tahu kita gimana itu cuma kita sendiri. Jadi jangan denial sama perasaan diri sendiri, apalagi bohongin diri sendiri. Itu. Jangan sampai ya Mas ya. Nah Sobat Muda Mendunia, kesimpulan yang dapat kita tarik hari ini adalah dengan memiliki kesehatan mental ini seseorang mampu membentuk relasi sosial yang baik gitu ya. Terus kita juga bisa menjaga produktivitas kita. Kita jadi tahu potensi diri kita, mengenali diri kita gitu. Itu sangat penting untuk kita lakukan nih Sobat Muda Mendunia. Bagaimana kita bisa juga membangun hubungan yang rusak gitu ya mungkin dari keluarga kita. Makanya kita harus punya kesehatan mental yang seimbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. So berdasarkan hal tersebut nih Sobat Muda Mendunia, kita harus sadar terhadap kesehatan mental yang mana ini penting banget untuk kita tahu. Seperti yang tadi kita sudah perbincangkan bagaimana cara menyikapi dan mengatasinya. Dan kalau begitu ya, wah kita sudah di ending nih teman-teman. April harus pamit undur diri tentunya bersama narasumber kita hari ini ada Dr. Iman dan juga Mas Rama. Tapi sebelum kita tutup nih ya, kalau UMY Talk ini ada jargonnya nih Dok, Mas. Season 3 sekarang ini ada jargonnya UMY Talk. Kalau UMY Talk season 3 nanti Mas Rama dan Dr. Iman boleh ikutan nih menyerukan supaya Sobat Dunia lebih mengenali kita nih dan lebih seru juga sih endingnya gitu ya. Pokoknya nanti kalau April bilang UMY Talk season 3, Mas Rama sama dokter jawabnya inspirasi muda mendunia. Inspirasi muda mendunia. Oke? Dulu nggak ada ya. Dulu nggak ada. Perubahan dong dok. Ya. Berinovasi ya. Oke deh. Nah sebagai generasi muda nih ya, kita harus terus semangat ya teman-teman ya. Kalau gitu April pamit undur diri. Dan UMY Talk season 3 Inspirasi Muda Mendunia. Bye bye. See you di episode selanjutnya Sobat Muda Mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.